nyangka loh ternyata dengan harga segini dapat barang bagus gitu. Jadi model konsepnya tuh seperti itu gitu ya. Terus ada satu momen juga, ini sebenarnya udah pernah aku ceritain ke sebentar. Ada satu momen juga, ini pernah aku ceritakan ke di berbagai macam forum. Jadi aku ketemu seorang ibu-ibu, dia tuh sama dia nge-grab gitu dari pagi sampai sore. Kebetulan kenal aku, dia tanya ke Andri, aku kenal ke Andri, gimana sih cara ngonten gitu. Aku coba mulai arahkan, Bu, cara ngonten itu sebenarnya kalau ibu tuh rumah tangga kayak gini, cobalah ibu buat konten tentang keseharian, terus masak, ngantar anak sekolah atau apa. Tapi dia tuh nggak mudeng ya, benar-benar nggak ngerti. Tapi setelah di pertengahan perjalanan, beliau tiba-tiba cerita, Mas Andri, aku kemarin nyeterin orang cewek ya, nggak tahu kenapa Mas Andri, setelah dia turun aku dapat bintang 1, masalahnya nggak tahu di mana, dan aku langsung nyeletukin. Nah itulah Bu, sebenarnya konsep konten itu adalah konsep konten bercerita. Aku punya 3 rumusan. Gimana konsep konten yang sangat sederhana dengan mudahnya konten ala bercerita. Aku punya 3 rumusan, yaitu aku beri nama rumusan SMS. S yang pertama adalah buat orang senang, M buat orang marah, S-nya lagi buat orang sedih ya. Ini yang suka aku lakukan ya. Kita udah punya konsep tentang kita buat konten dengan ala-ala cerita, tapi kita juga harus bisa membuat emosional orang itu. Gimana caranya orang itu jadi senang, gimana caranya orang jadi marah, gimana caranya orang jadi sedih. Marah dalam konteks ngebuat konten itu sah nggak? Sah banget ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu, ala Andriadi ngebuat orang itu emosi, ngebuat orang itu marah. Kalau review barang tuh aneh, lari-lari. Ya ada paket, ada paket, ada paket, ada paket. Orang-orang yang nggak suka akhirnya apa? Emosi, marah. Ini orang kenapa? Ini orang kenapa? Gila lu, stres lu. Emosi, engagement naik. Banyak orang komentar. Tapi pada akhirnya banyak orang juga check out. Karena aku punya kunci juga. Bully jadi beli. Itu kunci juga tuh. Ya, banyak orang mungkin ngebully kita, tapi banyak orang yang beli juga dagangan kita. Ya, jangan pernah takut kita dibully, jangan pernah takut kita dikatain orang segala macam. Pikiran-pikiran buruk seperti itu tuh sebenarnya yang menghantui kita, untuk kita tuh maju ke depannya itu agak sulit. Aku punya banyak tim di sini ya. Dari sekian banyak tim, mungkin baru 1 orang yang jadi, yang pada akhirnya dia punya omset sekarang puluhan juta, bahkan punya gaji berkali-kali lipat dari gajinya dia di sini gitu. Nanti mungkin aku bakal punya kesempatan bakal cerita ke dia. Tapi aku punya orang yang tim aku di sini, mereka udah lama ikut aku, tapi mereka masih tetap bergerak. Karena apa? Karena ketakutan di dalam dirinya. Satu, aku takut dibully tetangga, aku takut dibully sama teman dekat aku takut dibully, aku takut sama ada orang teman sekolah aku kenal. Jadi ketakutan itu yang ngebuat kita itu pada akhirnya kayak nggak jalan-jalan, udah stuck di situ aja gitu. Dan sebenarnya ketakutan itu bisa kita lalui, bisa kita hindari dengan kita punya pola pikir, mereka nggak kasih kita makan, mereka nggak buat kita hidup, mereka nggak ngebiayai segala apapun tentang kebutuhan kita. Jadi peduli amat tentang omongan orang lain. Ketika aku ngebuat konten dengan menggunakan konsep SMS ini, membuat orang senang, membuat orang marah, membuat orang sedih, aku merasa selama aku tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma hukum di Indonesia, menurut aku itu sah-sah saja ya. Jangan sampai kita ngebuat konten, misalnya kita membuat orang marah dengan membuat konten prank ayat suci Al-Quran segala macam, itu kan tentu kita akan menjadi bullying dengan cara yang salah gitu. Cara-cara yang benar adalah membuat orang marah seperti apa? Seperti konten-kontennya Andriadi, mungkin kayak nyeleneh atau segala macam gitu ya. Itu adalah dimana tentang yang pertama adalah manajemen konten ya. Aku ngebuat bisa sampai ada di titik ini adalah tentang cerita-cerita kehidupan aku selama ini ya, gimana aku dulunya main FF, terus aku jadi kameramen di majelis taklim, tadi ada yang komen, terus juga
tiba-tiba jadi jualan kunci-kunci, terus jualan tiba-tiba terus jualan handphone, itu bisa sampai ada di titik ini mungkin karena aku selalu menerapkan konsep cerita di dalam video-videonya aku gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga dipahami karena setiap orang aku yakin punya ceritanya masing-masing ya. Apalagi setiap orang yang punya tempat tinggal yang berbeda-beda. Teman-teman, cerita itu bukan melulu tentang diri kita. Cerita itu bisa jadi tentang wilayah kita. Misal di Kalimantan, kakak punya cerita, oh ternyata di Kalimantan itu kita nggak boleh loh ngelakuin hal ini. Oh ternyata di Kalimantan itu punya loh tempat yang unik banget yang orang lain nggak pernah tahu. Oh ternyata di Kalimantan itu identik dengan hal-hal yang seperti ini. Itu sebuah hal cerita, bukan melulu tentang diri kita. Bisa jadi tentang daerah kita, bisa jadi tentang kota-kota kita. Itu bisa jadi cerita, ya. Termasuknya aku kemarin ke Jogja. Ke Jogja itu, ketika aku ngelihat datang langsung ke Jogja, pikiran aku tuh seperti kayak imajinasi yang benar-benar kayak, wah Jogja luar biasa indahnya, rumah ada di pinggir sawah, wah ini ide bener-bener konten banget. Terus banyak selokan, banyak ikan. Masya Allah, aku bilang ini duit semua gitu ya. Dan aku yakin teman-teman punya cerita masing-masing di kampungnya, di kotanya, dan punya ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Betul atau tidak? Betul. Kira-kira Betul. udah kebuka Betul. belum nih? Ya. Betul ya. Betul. Kebuka belum? Konsep konten itu semudah bercerita seperti yang aku jelasin di materi yang kemarin yang benar-benar sederhana itu teman-teman ya. Tinggal kemauan kita aja gitu. Biasanya mungkin kita cerita ke orang-orang terdekat, udah pasang kamera, gitu. Konten sehari itu bisa kadang 10 sampai 20 video dan benar-benar tanpa skrip, tanpa edit ya. Tanpa skrip, tanpa edit sama sekali. Caranya adalah aku punya beberapa kunci buat teman-teman nih ya. Kita screen lagi. Aku punya beberapa kunci. Yang pertama adalah kalau kita misal nih kita mau terjun ke dunia content creator, sebelumnya di sini aku mau tahu dulu, ada yang sudah berjualan, TikTok Shop-nya udah jalan, atau ada yang belum sama sekali? Udah jalan, Bang. Udah jalan ya? Boleh di komen guys, boleh di komen. Sudah. Lagi jalan. Boleh di SS ya, simpan ya. Stuck banget nih. Sudah jalan semua ya, alhamdulillah. Ini kalau misalnya teman-teman sudah jalan semua rata-rata, ini aku buat ala konten biasanya aku. Nih, kalau misalnya Sudah kita jalan, mau tinggal nih, misal kita mau buat promosikan barang, buat ala cerita. Jangan melulu kayak kita kayak bener-bener to the point langsung jualan, tapi bikinlah konsep cerita. Misal kita nemu contohnya vacuum cleaner gitu ya, yang biasa identik sama ibu-ibu rumah tangga, cerita, bunda belanja mulu setiap hari gitu ya. Pak, tahu nggak Pak? Mama beli vacuum cleaner ini harga cuma di bawah 100.000. Serius, belinya di mana? Di Keranjang Kuning. Tunggu dulu, harga 100.000, kelebihannya apa? Kayak gitu, semudah kayak gitu. Jadi ketika kita mau review barang itu, buatlah ala-ala cerita. Selanjutnya jadilah konten, kita upload ya. Buat konten selanjutnya kita model bahas spesifikasi. Kemarin kan aku nemuin, kita bahas nih file nomor 2, bahas spesifikasi. Kita taruh kamera. Kemarin kan aku beli vakum yang harganya 100 ribuan, nih kita udah cobain selama seminggu atau udah mencobain berkali-kali, dan ini ternyata untuk nyedot tubuh benar-benar keren banget ya. Terus bahas keunggulan dari produknya itu. Tadi tentang spesifikasi ya. Spesifikasi itu lebih kepada kayak kenapa sih misalnya dari segi baterainya, dari penyedot debunya juga, terus dari kalau penyedot debu itu pH ya, pH apa ya, lupa aku. Terus nah
sebenarnya adalah kontennya itu kadang-kadang mungkin teman-teman tahu nggak sih, teman-teman kita yang membuat konten cloning gitu ya, konten cloning. Nah, kalau teman-teman perhatikan, video aku itu adalah konsep cloning, tapi dengan kata-kata dengan konsep yang berbeda ya. Jadi kalau aku ngebahas satu barang, yang dibahasnya itu adalah muter-muter-muter. Misal kita bahas tentang handphone. Pertama kita bahas ini kameranya di 50 megapiksel, baterainya di 5000 mAh, RAM-nya 8/128. Udah, satu video. Video kedua, selanjutnya kita bahas tentang, kita balik, ini baterainya 5000 mAh, pengecasannya 70 watt, muter-muter gitu aja pembahasannya. Cuman kadang-kadang angle-nya berubah-berubah. Entar pindah kemana, entar pindah kemana, entar pindah kemana. Dan untuk tempat pun itu sangat-sangat berpengaruh. Itu kalau misalnya orang-orang sekarang tuh ya, para edukator yang suka ngebahas, itu menjadi visual hook. Jadi background kita bisa berubah-berubah, tapi sebenarnya pembahasan kita itu muter-muter ke situ aja, cuman dibolak-balik aja, kosakatanya tuh dibolak-balik, ya. Terus Kak Andri dengan ngebuat konten begitu banyaknya, aku kadang-kadang suka bingung cara ngebuat judulnya. Judulnya adalah sebenarnya apa yang kita ucapkan itu bisa jadi judul, jadi kunci. Misal kita ngebahas tentang HP 900 ribuan ya, dengan kapasitas dia punya daya tahan air dan juga RAM-nya sudah besar. Nah, itu sebenarnya jadi judul HP 900 ribuan dengan pertahanan IP54 bla 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 bla. Apa yang kita ucapkan jadi judul, dan itu bisa jadi kata kunci gitu. Kenapa kalau misalnya orang-orang cari video aku tuh beberapa video sampai saat ini tuh alhamdulillah ya FYP terus dengan memasukkan kata kunci dan juga dari apa yang kita ucapkan itu jadi kata kunci ya. Terus buat pembahasan ongkir lagi ya, kalau kita mau buat konten keempat, misalnya kita bahas ongkir. Ongkir saat ini lagi bebas ongkir. Coba kalian lihat di keranjang aku. Sekarang kalau kalian check out HP yang harganya 900 ribuan itu bebas ongkir ya. Terus kita bahas speknya lagi. Ini HP 900 ribuan udah RAM 4/128 misalnya dengan kamera 50 megapiksel, baterainya di 5000 mAh, udah. COD itu dapat satu konten tuh. Ya, setelah kita tahu spesifikasinya udah gampang banget. COD bisa COD mumpung hari ini bisa COD. Coba kalian lihat di keranjang aku. Ini HP 900 ribuan dengan RAM 8/128, terus kamera di 50 megapiksel. Kata-katanya cuman itu doang. Cuman kadang-kadang di depannya tinggal kita tambahin dengan kata-kata yang lain gitu. Padahal pembahasannya ya muter-muter itu aja. Mungkin teman-teman berpikir akan bosan ngebahasnya itu aja gitu. Tapi teman-teman perlu diketahui, karena setiap video satu dengan video yang lainnya, kemungkinan akan FYP-nya itu ke orang-orang yang berbeda gitu. Jadi nggak mungkin kayak misalnya video aku satu, terus FYP di si A. Video aku kedua, belum tentu FYP-nya itu di si A gitu. Jadi dengan konsep yang aku terapin saat ini, walaupun kalau teman-teman perhatikan, video pembahasannya itu ya muter-muter gitu aja gitu. Daripada kita buat konten cloningan yang menimbulkan bisa jadi itu kena pelanggaran, ya mending bikin konsep yang aku sudah buat dari 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai saat ini ya konsep konten yang kita buat seperti itu gitu ya. Bisa sebut nama daerah itu juga bisa benar-benar mancing ya. Misal kemarin aku jual mesin semprotan air ya. Nah, mesin semprotan air ini di berbagai macam daerah itu sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya di Kalimantan nih belum ada nih mesin semprotan seperti ini gitu ya. Di Kalimantan, ke Kalimantan nih mumpung lagi dapetin bebas ongkir, sebut daerah itu bisa ngaruh ke traffic kalian kemungkinan nanti di daerah ke Kalimantan, ke Sumatera. Termasuknya teman-teman yang dari Kalimantan, Sumatera ini yang benar-benar jangkauannya aku sendiri nggak expect sampai ke sana. Teman-teman ada kan ngumpul ada di room kita yang sekarang kita lagi adain. Nah, selanjutnya coba lihat keranjang kuning. Nah, biasanya aku suka ngeliat
Nih HP, Masya Allah, yang check out-nya, coba lihat di keranjang aku, Itu rata-rata orang, kalau misalnya penasaran, pasti mereka klik keranjang kuning. Kalau misalnya udah klik keranjang kuning, itu biasanya juga ngebantu video kita juga FYP. Apalagi kalau sampai terjadi check out gitu. Itu benar-benar cepat banget FYP-nya, ya. Coba lihat di keranjang kuning aku. Bahas lagi tentang spesifikasi HP yang memang kita sudah hafal dari awal, atau barang apapun yang kita review memang kita sudah hafal gitu. Puter-puter lagi aja pembahasannya kayak gitu. Terus selanjutnya balas komen netizen, ya. Terus ceritakan masalah dan juga solusi. Misalnya kalau kita mau punya cerita tentang handphone kita, wah ini kalau kalian butuh HP 900 ribuan, ini sih udah jadi solusi. Dengan HP 900 ribuan kalian udah dapetin baterai di 5000 mAh buat kebutuhan emak-emak nih ya, emak-emak yang butuhnya buat nelpon doang, mungkin buat yang penting buat WhatsAppan doang mungkin. Nah, ini HP. Ceritakan tentang masalah dan juga kasih solusinya. 10 sebenarnya aku pengen kuis nih. Kuis, sampel gratis ya. Katanya udah ini. Ada yang nanya semua video harus. Boleh tuh. Boleh ya. Apa pertanyaannya katanya? Semua video harus kartun ya, Kak. Nah, pertanyaan yang bagus banget. Aku bakal liatin. Ini adalah akun, ini masih screen nggak? Belum. Oh, udah belum screen ya? Belum. Oh, saya stop ya. Sebentar. Bentar ya, Kak ya. Saya screen lagi. Dari tadi belum itu? Udah tadi. Oh. Oke, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, aku kan punya 2 akun ya. Namanya Andriadi Show dan juga Andriadi Shop. Nah, ini sebenarnya adalah akun baru aku. Benar-benar akun baru. Ini terakhir aku bulan pertama kali itu aku buat konten ini saat akun aku yang kedua itu kena pelanggaran. Akhirnya aku buat konten ini, dan ini bisa dibilang benar-benar akun baru banget, tapi udah dapat 1,6 juta followers gitu ya teman-teman. Nah, di akun yang ini tuh aku benar-benar branding dari awal, baik akun kedua dan juga akun ketiga itu benar-benar aku branding dari awal keranjang kuning semuanya ya. Jadi ketika aku upload non keranjang kuning malah itu susah banget FYP-nya, nggak tahu kenapa ya. Ada pemikiran orang, misalnya aku kalau misalnya upload keranjang kuning susah banget FYP-nya gitu ya, susah banget naiknya. Itu banyak banget anggapan orang seperti itu. Tapi aku punya 2 contoh akun aku yang Andriadi Shop ini, dan juga dulu yang akun Andriadi aku yang hilang ya, yang kena ban keranjang kuningnya. Itu semuanya full keranjang kuning, bener-bener full keranjang kuning. Non keranjang kuning itu sangat-sangat jarang banget. Kayak misalnya contoh hari ini aku buat non keranjang kuning ini doang nih, 1 nih ya. Selebihnya semuanya keranjang kuning. Nah, ketika teman-teman ngelihat viewers kayak gini nih, ini udah tutup mata. Nggak usah ngelihat lagi viewers sepi kayak gini tuh, udah nggak usah dilihat lagi. Udah biarin konsep terus-terusan aja ya. Tapi yang penting kan di sini. Wih, aku bocorin ya. Yang penting kan di sini ya teman-teman tuh ya. Selanjutnya setiap harinya terus jalan, dan yang paling penting tuh di sini, kalau kita udah rajin banget konten, adanya di sini juga nih teman-teman. Ini aku endorsement aja itu bulan kemarin sampai segini banyaknya, dan per hari Mantap. ini 1 hari ini aja, sorry ini aduh bismillah. Aku sebenarnya nggak mau ya teman-teman munculin hal-hal yang kayak gini, mudah-mudahan ya teman-teman, aku sangat-sangat sebenarnya agak anti ya untuk munculin kayak gini, mudah-mudahan itu jadi bahan semangatnya teman-teman ya. Nah, nanti aku juga bakal ajarin nih, sharing nih gimana sih cara buat invoice kayak gini, ini gimana caranya gitu ya, nanti aku bakal sharing juga ke teman-teman ya. Hari ini Bang sih ya. Gimana? Itu hari ini ya di sharingnya. Di malam ini ya. Oke, siap. Hari ini. Oh, udah jam berapa nih ya? Aduh, jam 9 ada acara, bismillah ya. Gak cukup, kita lanjut besok ya. Kalau nggak cukup, kita lanjut besok. Karena jam 9 aku ada acara. Terus, udah sampai di mana ya tadi? Aku tuh bener-bener nge-branding akun kedua. Ini akun kedua loh ya. Akun kedua aku tuh semuanya dari awal itu bener-bener pure keranjang kuning. Lanjut kita ke mana lagi? Kita lanjut pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini cara deal endorsement sebenarnya gini teman-teman.
sebelum kita cara deal endorsement ini sebenarnya akan terjadi kalau kita sudah benar-benar bekerja keras ya. Kalau aku dari dulu sampai sekarang itu selalu menetapkan diri aku tuh kayak tidak merasa busung dada, besar hati, sombong segala macam. Itu benar-benar aku hindari. Jadi ketika aku memulai untuk branding atau juga mulai berjualan dulu tuh, aku tipe orang yang kayak kalau kita memang punya modal, punya uang, kadang-kadang ya udah kalau misalnya kita ngerasa barang itu akan laku, kita beli dengan uang kita sendiri. Jangan terpaku kayak gue nggak di-endorse sama dia, gue nggak dibayar sama dia. Enggak sih, karena kita sistemnya adalah sistem bisnis ya. Ketika menurut kita itu barang kita menguntungkan buat kita, ya udah ambil aja dulu selama track record dari si seller itu, baik itu dari kasih komisinya bagus, terus juga dari penjualannya juga bagus, aku sih no problem. Kadang-kadang aku beli sendiri gitu. Nah, dari situlah kita mulai menunjukkan kita buat konten sebanyak-banyak mungkin, semenarik mungkin tentang produknya dia. Ketika kita sudah melakukan itu dan dia melihat bahwa kita melakukan penjualan, pada akhirnya dia yang akan nyamperin kita sendiri gitu. Yang tadinya kita beli barangnya dia yang akan bayar kita. Salah satu contohnya adalah Infinix. Ini brand Infinix, brand dikenal yang bisa dibilang pelit banget ya. Yang sekarang itu Xiaomi, bahkan bisa luluh sekarang. Gimana ceritanya? Nanti aku ceritain ya. Xiaomi itu benar-benar brand sangat-sangat pelit sekali. Tapi bisa luluh dan alhamdulillah dia mau masuk endorsement ke kita ya. Tekan kontrak. Sebelumnya, waduh, minta sampel aja susah. Sama kayak modelnya Infinix ya. Aku pada akhirnya bisa sampai dikenal orang tuh sampai dibilang brand ambasadornya Infinix. Padahal mah boro-boro. Ini benar-benar aku pure beli sendiri sampelnya, aku buatin kontennya sebanyak-banyak mungkin, aku ceritain, yang pada akhirnya qadarullah mungkin atas izin Allah, video-videonya FYP. Akhirnya tim Infinix juga menghubungin kita ya. Awal-awal menghubungin itu masih tetap sulit teman-teman, kayak masih tetap kayak mau tekan kontrak itu susah banget ya. Tapi aku tunjukin dengan benar-benar serius. Karena aku tipe orang yang dendam, tapi dendamnya bagus. Oh, lu lihat ya, gue bakal tunjukin barang lu bakal laku di gue. Aku punya dendamnya tuh dendam kayak gitu ya. Gimana caranya tuh? Lu lihat ya, entar lu yang datang ke gue gitu. Jadi punya ambisinya ke situ gitu. Jadi ketika mungkin kita beli barang sendiri pun kita punya target ya. Misal kita barang-barang receh dulu aja ya. Misalnya teman-teman beli power bank ya. Harga power bank harganya berapa? 100.000 misalnya ya. Gimana caranya dengan harga 100.000 ini aku bisa balik modal setidaknya ya. Bisa balik modal. Berarti aku harus butuh berapa orang nih yang check out dengan komisi 10%, berarti kita harus butuh setidaknya 10 orang deh yang check out untuk balik modal, dan setidaknya kita dapat seolah-olah kita dapat barang gratis gitu ya. Itu mindset yang aku selalu tanamkan di dalam diri aku gitu. Sebelum pada akhirnya kita bisa dapat banyak endorsement teman-teman. Makanya nanti aku bakal kasih kesempatan teman-teman untuk aku punya rezeki sedikit, ya dah kita bagi-bagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dengan modal segitu teman-teman bisa buat konten banyak, termasuk nanti ini aku ceritain Pose. Teman-teman tahu mungkin brand-brand Pose, sendal Pose Tahu. itu Ya tahu. linknya dan hari ini invest berapa dia, coba lihat itunya. Buka berapa, coba lihat di papan ada di situ, ada nggak? Pose terkenal sangat-sangat pelit banget, dikenal ya. Ini untuk Pose itu 23 juta nih hari ini, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri sih nih, ini hari ini catatan kita. Kalau teman-teman nanti itu kayak gini tuh harus punya ya catatan not yang dimana teman-teman kayak punya target, punya apapun itu kayak dicatat lah, punya planning apapun dicatat gitu. Jadi kayak biar enak gitu ya. Terkenal pelit dan alhamdulillah luluh, walaupun negosiasinya benar-benar susah, apalagi sama Cina mainland itu aduh susah banget. Bahasanya kan mereka juga bahasa yang benar-benar baku banget ya, bahasa baku. Oke, cara buat deal endorsement itu seperti itu ya.
Jadi awal-awalnya kita branding, ya udah nggak apa-apa kita bikin konten kita, kita tunjukin bahwa kita mampu ngejualin barangnya mereka gitu ya. Cara negosiasinya, nah untuk cara negosiasinya ini biasanya kalau aku ngelakuin adalah kita tunjukkan bahwa kita harus percaya diri ketika kita sudah ngejual barang mereka gitu. Oh, gue udah ngejual barang lu loh dengan perjuangan gue ngebuat konten segini banyaknya gitu ya. Kita bisa ngejual barang kalian yang begitu banyak gitu. Itu negosiasi kalian bisa ceritakan tentang riwayat pembuatan konten dengan segala macam, itu juga bisa ya. Agar disayang brand, sebenarnya agar disayang brand itu ya salah satunya adalah sebenarnya agar disayang brand dan brand mau mengiklankan video-video kita adalah kita sebenarnya punya ambisi yang sama sih. Misalnya kita